Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidatul Azizia. Saya semester 6, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah di IAIN Madura. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah pembinaan anak berbakat. Pengertian keberbakatan itu sendiri yang berkembang dari abad ke abad, yaitu dimulai dari sebelum abad ke-18 sampai abad ke-20. Pengertian keberbakatan itu juga di berbagai bangsa itu bermacam-macam, sesuai dengan konsep atau pandangan yang dimiliki oleh masing-masing pakar. Kalau kita membicarakan masalah bakat, di berbagai bangsa itu tentunya sudah banyak anak yang memiliki bakat yang sangat tinggi. Mungkin bisa dikatakan sebagai anak yang jenius, begitu. Di sisi lain, ada pengertian dan juga definisi berbakat itu sendiri. Yaitu, berbakat diartikan sebagai orang yang mempunyai tingkat kecerdasan yang tinggi atau memiliki kemampuan di atas rata-rata, kreativitas, dan pengikatan diri terhadap tugas sebagai motivasi internal yang cukup tinggi. Di sini ada dua definisi berbakat. Yang pertama yaitu versi Amerika, yang kedua yaitu versi Indonesia. Untuk yang pertama, versi Amerika, anak berbakat merupakan anak yang menunjukkan secara konsisten berpenampilan luar biasa, hebat dalam bidang yang berfaedah. Untuk yang kedua yaitu versi Indonesia. Anak berbakat adalah anak yang profesional yang mampu mencapai prestasi yang tinggi karena memiliki kemampuan yang luar biasa. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aniswatul Maria, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam IAIN Madura, semester 6 atau angkatan 2020. Saya akan menjelaskan mengenai karakteristik AB atau anak berbakat. Namun perlu diketahui terlebih dahulu bahwasanya karakteristik AB atau anak berbakat itu dapat ditinjau dari 3 segi. Yang pertama itu dari segi akademik, yang kedua emosi atau sosialnya, dan yang ketiga yaitu fisik atau kesehatannya. Yang pertama di sini karakteristik AB atau anak berbakat apabila ditinjau dari segi akademiknya, yaitu mencakup memiliki ketekunan dan rasa ingin tahu yang benar, dan yang kedua kerajinan membaca, dan yang ketiga yaitu menikmati sekolah dan belajar. Yang kedua yaitu karakteristik AB atau anak berbakat apabila ditinjau dari segi sosial atau emosinya. Di sini diantaranya dia diterima oleh mayoritas dari teman-teman sebaya dan orang dewasa di sekitarnya. Dan yang kedua yaitu keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan sosial. Mereka memberikan sumbangan positif dan konstruktif. Kemudian yang ketiga, kecenderungan dipandang sebagai juru pemisah dalam pertengkaran dan pengambil kebijakan oleh teman sebayanya. Kemudian karakteristik AB atau anak berbakat apabila ditinjau dari segi fisik atau kesehatannya, yaitu mencakup yang pertama dia memiliki penampilan yang menarik dan rapi. Yang kedua yaitu kesehatannya berada lebih baik atau di atas rata-rata. Dan di sini juga dari literatur yang lain juga menyebutkan bahwasanya karakteristik AB atau anak berbakat itu bisa ditinjau dari segi umumnya, yaitu yang pertama kemampuan kecerdasan jauh di atas rata-rata, dan yang kedua tanggung jawab atau pengikatan diri terhadap tugas. Masing-masing ciri mempunyai peran yang menentukan. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan menjelaskan identifikasi anak berbakat. Pengertian kontemporer tentang keberbakatan memang telah demikian berkembang dan kriterianya sudah lebih multidimensional daripada sekedar inteligensi, seperti yang pernah digunakan oleh banyak teman-teman. Keberbakatan itu bersifat multidimensional. Kriterianya tidak hanya inteligensi, melainkan kreativitas, kepemimpinan, komitmen pada tugas-tugas, prestasi akademik, motivasi, dan lain-lain. Sistem identifikasi ciptaan Renzulli agak berbeda dengan yang lain. Ia mengemukakan 6 langkah identifikasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, beranjak dari penjaringan berdasarkan skor tes. Yang kedua, langkah nominasi guru yang bagaimanapun juga harus dihargai sama dengan hasil skor tes. Yang ketiga, cara alternatif lainnya yang bisa merupakan nominasi teman sebaya. 4 adalah nominasi khusus yang merupakan review terakhir dari mereka yang sebelumnya tak terlibat dalam nominasi-nominasi tersebut. Yang kelima, nominasi informasi tindakan. Proses ini terjadi bila guru setelah memperoleh penataran dalam pendidikan anak berbakat. Yang keenam, penyaringan melalui tes dan menjadi cara yang populer, antara lain karena menghargai kriteria non-tes. Alat yang dapat diperlukan dan dapat dipergunakan dalam melakukan identifikasi anak berbakat diantaranya: yang pertama, kemampuan intelektual umum; yang kedua, tes inteligensi umum; yang ketiga, tes kelompok kontra tes individual; yang keempat, pengukuran hasil belajar tes; yang kelima, tes hasil belajar individual. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raiza Tiffany Srina dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah di IAIN Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendidikan khusus anak berbakat. Apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam pendidikan anak berbakat? Yang pertama adalah kurikulum, di mana kurikulum ini yang pertama dilakukan dengan kerjasama antara guru dan orang tua. Jadi orang tua, baik orang tua maupun guru ini memiliki peran dalam membentuk kurikulum bagi anak berbakat. Tentu saja pihak luar juga memiliki peran andil dalam pembentukan kurikulum ini. Dan yang kedua adalah kurikulumnya secara kualitatif atau secara kualitasnya itu diperluas sesuai dengan kebutuhan dari anak berbakat tersebut. Kebutuhan anak berbakat tersebut meliputi apa saja? Meliputi bakatnya apa, perilakunya bagaimana, keterampilan yang dibutuhkan apa, pengetahuannya bagaimana, dan sifat dari anak berbakat tersebut juga seperti apa. Itu merupakan hal yang penting dan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kurikulum untuk anak berbakat. Yang kedua adalah model pembelajaran, di mana model pembelajaran itu dibagi lagi. Yang pertama itu ada pengayaan. Pengayaan ini ada pengayaan vertikal dan juga ada pengayaan horizontal, di mana pengayaan vertikal itu berupa memberi kesempatan kepada anak berbakat untuk mempelajari ilmu yang dia senangi gitu, yang dia merasa saya tuh memiliki ketertarikan dalam bidang ini gitu. Sedangkan untuk horizontal sendiri lebih ke seperti pelajaran tambahan untuk anak berbakat tersebut. Yang kedua adalah percepatan. Percepatan maksudnya yang bagaimana? Percepatan adalah masuk sekolah lebih awal. Misalkan untuk usia sekolah dasar awalnya itu masuk usia 6 tahun. Nah, khusus untuk anak berbakat bisa dimulai dari usia sebelum 6 tahun, seperti itu. Yang kedua adalah loncat kelas. Loncat kelas ini biasa disebut akselerasi gitu. Yang selanjutnya adalah menambah pelajaran yang tingkatnya itu lebih tinggi atau lebih di atas dari teman-temannya, seperti itu. Yang terakhir adalah maju tanpa adanya tingkat kelas. Maksudnya adalah
anak berbakat bisa maju ke kelas selanjutnya sama dengan akselerasi kurang lebihnya. Cuman dia ini maju tanpa harus menunggu teman-teman sebayanya seperti itu. Jadi kalau misalkan teman sebayanya itu masih sampai di pelajaran materi A misalkan. Nah, si anak berbakat ini bisa maju tanpa menunggu teman-temannya untuk belajar materi B seperti itu. Yang selanjutnya adalah segregasi, di mana segregasi ini merupakan pengelompokan sesuai dengan potensinya. Jadi misalkan potensi anak berbakat itu A misalkan, nah dikelompokkan sesuai dengan apa potensinya gitu. B sama dengan B, C sama dengan C seperti itu. Adapun lagi model penilaian, di mana model penilaian itu mencakupi ciri belajar dari siswa atau anak berbakat yang dimaksud. Yang selanjutnya dan poin terakhir adalah guru atau kualitas dari guru anak berbakat tersebut. Karena anak berbakat itu memerlukan perhatian khusus, otomatis guru juga dituntut untuk memiliki kelebihan-kelebihan tertentu seperti kematangan dalam pola pikirnya, terus keamanannya seperti apa, kreativitas dan fleksibilitasnya seperti apa, memvisualisasikan apa yang guru itu maksud untuk memberikan gambaran terhadap anak berbakat. Dan yang terakhir adalah kedalaman pemahaman dari guru tersebut, karena yang akan dihadapi oleh guru dalam menghadapi anak berbakat itu adalah anak yang potensinya di luar anak atau istilahnya itu di luar batas kemampuan anak pada umumnya gitu. Jadi guru tersebut dituntut untuk mampu menyeimbangi kemampuan dari anak berbakat tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.